Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gerald Juan Pertogi Simanjuntak dari mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Indonesia angkatan 2022 dan yang kelas metode numerik 01. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis yang sudah saya kerjakan kemarin di kelas pada I. Nah, yang pertama itu soalnya tentang DAI5 dan conscious thinking. Dimana kita sudah tahu tentang conscious thinking dan pemahaman DAI5, di mana terdapat intention, idealization, initial thinking, dan instruction. Maaf kalau tadi tidak berurutan penyebutannya. Jadi setelah beberapa bulan ini saya mengikuti kelas metode numerik yang diajarkan oleh Pak Dai. Saya merasa sudah mendapat banyak sekali ilmu pengetahuan, wawasan, dan sudut pandang baru yang dimana dimulai dengan conscious thinking. Conscious thinking ini memungkinkan kita untuk menghadapi situasi dengan pemahaman yang lebih mendalam, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan membuat keputusan yang tercermin dari refleksi dan refleksi. Ini tentunya memainkan peran penting dalam pengembangan diri, pembelajaran secara ilmu pengetahuan, dan pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan nilai, tujuan, dan preferensi individu. Nah, untuk selain dari itu baru dapat kita kembangkan lagi konsep Day 5. Dalam konsep ini ada beberapa poin. Pertama, kita mulai dengan intention, di mana kita harus memiliki niat yang baik dan benar dalam melakukan sesuatu. Niat utama kita haruslah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta bermanfaat dari kehidupan sehari-hari dan membantu sesama manusia. Yang kedua tentang initial thinking, di mana kita harus tahu dulu apa sih ilmu yang sudah kita punya, informasi yang sudah kita dapatkan, data-data dan parameter yang sudah ada untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu selanjutnya baru kita lanjutkan dengan idealization, di mana dalam permasalahan yang akan kita selesaikan harus kita sesuaikan dengan kondisi dan faktor-faktor yang ada di kehidupan nyata. Jadi dengan adanya ini akan membuat semakin spesifik, semakin real, dan sesuai dengan kondisi nyata, dan bisa diselesaikan masalah tersebut secara langsung. Yang keempat, tentang instruction, di mana kita harus bisa menentukan langkah-langkah yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efisien dan secara sistematis dan agak tidak terjadi kesalahan. Lalu lanjut ke soal kedua, yaitu consider a problem in engineering that is required to solve using neural method using the device. Nah, di sini kita tentang heat transfer in a composite wall. Jadi untuk permasalahan atau eh, study case-nya di kasus ini tentang heat heat wall atau heat composite wall gitu ya. eh Apa namanya? Kita dapat contoh soalnya berarti mungkin seperti eh, kita menentukan distribusi suhu di seluruh dinding komposit yang terdiri dari bahan-bahan berbeda material dengan konduktivitas termalnya juga bervariasi. Nah, untuk penyelesaian masalah ini kita dapat menggunakan persamaan produksi panas, terus yang dimana itu sebelumnya kita bahas di NSPDE. Jadi ini bagian dari persamaan diferensial parsial yang memerlukan metode numerik untuk solusi yang akurat dikarenakan pembahasannya cukup kompleks dan bahan komposit yang digunakan itu kompleks sekali data-datanya dan bisa digunakan juga sebagai kondisi batasnya. Nah, untuk penyelesaiannya dengan DAI5, yang pertama kita harus tahu intention, tujuan kita, yaitu menentukan distribusi suhu di seluruh dinding komposit untuk menghasilkan efisiensi termal dan integritas struktural. Nah, dengan ada efisiensi ini, energi yang digunakan bisa lebih sedikit. Energi yang lebih dikit, pengeluarannya lebih kecil, dan lebih ramah lingkungan. Jadi, kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan cara kita melindungi lingkungan kita, dan juga tetap bisa melaksanakan fungsi eh, apa namanya heat composite wall ini dan berguna bagi semua orang. Lalu untuk initial thinking-nya kita mengumpulkan data dulu tentang sifat-sifat material yang kita gunakan, kondisi awal untuk pemodelan dan masalah heat transfer atau perpindahan panasnya.
Selain itu kita juga menggunakan metode, kita tahu kita harus menggunakan metode numerik untuk permodelannya dan analisis distribusi suhunya. Nah, setelah itu, setelah itu semua kita sudah dapat, kita bisa idealisasikan dengan mengoptimalkan kinerja dinding komposit itu berdasarkan analisis numerik di kondisi real atau nyata dalam kehidupan sehari-hari penggunaannya. Dan kalau sudah, kita masuk ke instruction di mana kita membuat langkah-langkah yang dapat penyelesaian ini dan dapat memastikan perbaikan dipertahankan dari waktu ke waktu di dinding itu terus berfungsi secara optimal. Jadi dengan mengikuti metodologi Day 5, kita dapat secara sistematis menangani dan menyelesaikan masalah penentuan dan optimalisasi distribusi suhu di seluruh dinding komposit, memastikan juga efisiensi termal dan integritas struktural. Jadi seperti itu. Lanjut, if there is value added use in the process, then explain it. Oke, jadi dalam mengikuti mata kuliah Day 5 tentunya sudah banyak sekali nilai baru yang saya dapatkan. Hal-hal baru, wawasan baru, baik dari terutama dari konsep PADAI, Day 5 ini, process thinking, terus juga dilanjutkan dengan computational thinking. Begitu juga dengan sharing session dengan kawan-kawan di kelas yang saya menjadi terbuka, semakin terbuka lagi begitu wawasannya. Nah, selain DAI 5 dan process thinking yang sudah kita pahami dengan baik ini dari pertemuan pertama, kita diperkenalkan juga di sini dengan DMIC atau the mic yang digunakan oleh banyak anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu ya. Nah, dalam the mic ini ada sebuah siklus peningkatan berbasis data yang digunakan untuk mengoptimalkan dan menstabilkan proses bisnis dan desain. Jadi the mic ini kepanjangannya adalah pertama define atau menentukan, yaitu identifikasi masalah atau tujuan proyek. Ini seperti intention. Lalu ada measure atau mengukur, itu mengumpulkan data untuk mengalami kinerja saat ini dan mengidentifikasi masalahnya. Lalu ada analyze atau analisis untuk memeriksa data untuk mengidentifikasi penyebab utama cacat atau masalah. Lalu improve yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan solusi untuk mengatasi penyebab utamanya. Dan terakhir kontrol yaitu untuk memantau perbaikan dan untuk memastikan keberlanjutan dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya nilai ini cukup berkaitan dengan DAI 5, di mana DAI 5 bisa saya bilang versi lebih lengkap dari The Mic ini ya. Di metodologi The Mic ini juga digunakan dalam inisiatif Six Sigma untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Jadi semua konsep dan kualitas sudah menjadi nilai tambah bagi diri saya yang dapat mengembangkan kepribadian, perilaku, dan cara hidup saya. Tapi selain itu juga, mm, saya ingin mau menambahkan sedikit tentang konsep juga yang sudah saya dapat sebelumnya di SD hingga SMA. Kebetulan sekolah saya bernaung di suatu yayasan yang sama. Ketiga nilai tersebut adalah iman, ilmu, dan pelayanan. Nah, ketiga ya, nilai ini yang mau saya muhasabahkan di sini yang menjadi evaluasi bagi diri saya sendiri. Jadi dalam hidup saya ini, saya memegang tiga nilai ini di mana iman itu tentang hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dalam hubungan kita ini, kita harus bisa dekat dengan Tuhan, di mana agar dengan kita dekat dengan Tuhan, kita dapat berperilaku dengan baik dan mengikuti perilaku-perilaku baik yang dicontohkan oleh Tuhan kita. Jadi dengan itu ini menjadi suatu dasar yang kuat gitu untuk bisa memiliki iman yang teguh. Nah, dengan iman ini kita dapat menentukan hal-hal yang mana yang baik dan benar, mana hal-hal yang seharusnya kita jauhi, hal-hal yang negatif gitu. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan ilmu. Di ilmu ini, jika kita hanya dekat dengan kepada Tuhan dan tidak berilmu, kita tidak bisa bermanfaat juga kepada sesama. Jadi setelah kita memuliakan nama Tuhan, kita harus bisa melakukan apa ya pengembangan diri juga dengan ilmu agar kita tidak kosong gitu. Nah, karena udah ada dasar kuat dari imannya itu, ilmunya itu kita gunakan juga dengan sebaik mungkin dan kita pelajari sebaik mungkin dan kita tahu tuh untuk menambah nilai diri kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, dengan udah adanya iman dan ilmu yang kuat ini, kita bisa jadi orang yang bermanfaat.
Nah, caranya kita juga harus bisa bermanfaat ke orang-orang di sekitar kita, baik orang-orang susah yang membutuhkan maupun teman-teman dekat kita. Jadi dengan adanya iman dan ilmu itu, kita bisa melakukan suatu pelayanan atau service atau gimana ya, membantu sesama kita yang membutuhkan. Jadi sudah ada iman yang kuat, dasar yang kuat untuk berlaku yang baik dan benar. Kita punya ilmu yang cukup dan ilmu yang bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, kita bisa manfaatkan ilmu ini untuk membantu orang lain yang kesusahan, yang memerlukan bantuan, dan dengan begitu kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah membantu sesama, dan kita sudah menjalankan perintah-perintah Tuhan. Jadi menurut saya hal ini yang menjadi evaluasi bagi diri saya sendiri untuk kedepannya lebih lagi bisa mendekatkan diri saya kepada Tuhan saya, lalu mengembangkan ilmu-ilmu yang saya punya, dan kedepannya dengan adanya dasar-dasar ini saya bisa melakukan pelayanan, servis, membantu sesama, mulai dari yang terdekat di lingkungan sekitar saya, hingga skala yang lebih besar mungkin untuk bangsa dan negara tempat saya tinggal ini. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih.